Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Katekisa kita pada sore hari ini adalah tentang sola scriptura ya. Sola scriptura dan analisis filosofis, metafisis, untuk menunjukkan bahwa sola scriptura itu sebenarnya slogan kosong ya, ilogis, tidak biblis dan tidak historis. Oke. Judul katekesi kita pada sore hari ini adalah Firman Allah atau Sabda Allah dan Kerapuhan Sola Scriptura, kritik filosofis metafisis terhadap warisan Protestan berupa Sola Scriptura. Jadi sebagaimana kita ketahui, sejak abad ke-16 Protestan menggembar-gemborkan semboyan Sola Scriptura, seakan itu pedang emas yang memotong semua tambahan Katolik. Ya, mereka mengira dengan mengangkat kitab suci sebagai satu-satunya otoritas, mereka telah membebaskan iman dari belenggu tradisi. Tapi ironinya, pedang emas itu ternyata terbuat dari timah rapuh, tampak berkilau, tapi hancur ketika diuji secara logika dan metafisika. Ya, itu analogi pedang emas di tangan orang Protestan. Klaim sola scriptura itu bertumpu pada ilusi bahwa teks bisa menjadi wadah penuh dari sabda Allah yang tidak terbatas. Itu asumsi yang ilutif ya, ilusi. Dalam kerangka metafisika klasik dari Aristoteles sampai Thomas Aquinas, teks hanyalah aksidens, bukan substansia. Ya. Teks hanya tanda, bukan isi. Kalau logos adalah kebenaran ilahi yang kekal, maka menutupinya hanya dalam kitab berarti melakukan reduksi fatal, ya, menukar yang hidup dengan benda mati, menukar realitas dengan simbol. Ingat, firman Allah itu hidup, bukan mati di dalam aksara bermakna. Lebih parah lagi, sebenarnya klaim Protestan bahwa Katolik hanya berpegang pada asumsi memperlihatkan kelemahan nalar mereka. Karena apa yang mereka sebut asumsi Katolik, yakni bahwa sabda Allah hadir dalam kitab dan tradisi, sesungguhnya bukan asumsi, ya, tapi adalah konsekuensi metafisik dari inkarnasi. Logos, NRK, Logos. Kai hologos proston theo. Jika Allah bisa menjadi manusia, tentu sabdanya bisa dititipkan kepada manusia, bukan hanya tinta di atas perkamen. Bukan? Dengan kata lain, sola scriptura tidak hanya salah secara teologis, tetapi mustahil benar secara metafisik. Mustahil bin aneh bin ajaib. Mari kita lihat bahwa ada kitab suci dan keterbatasan medium. Protestan sering memperlakukan kitab suci seakan-akan kitab suci adalah ipsissima vox Dei, suara Allah itu sendiri, tanpa celah, tanpa retakan. Tetapi klaim ini segera runtuh begitu kita menempatkannya di bawah perspektif, di bawah kacamata filsafat metafisika ya. Yang pertama, teks, bagaimana saya singgung tadi, itu aksidens, bukan substansia. Karena sifat atau tanda yang menempel pada sesuatu dan bukan realitas itu sendiri. Substansi kebenaran ilahi itu logos, sang sabda kekal. Teks hanya berfungsi menunjuk kepadanya, tidak pernah menjadi dia. Jadi hidup sesuai firman Tuhan itu artinya hidup sesuai dengan Yesus Kristus yang hadir di dalam gereja, bukan hidup sesuai cara saya menafsirkan tulisan-tulisan dari mereka yang tinggal bersama dengan Yesus Kristus. Jadi menukar logos dengan teks sama saja dengan mengira bayangan adalah tubuh atau mengira peta adalah wilayah. Itulah kesalahan mendasar sola scriptura, menjadikan tanda material sebagai isi ilahi. Nah, yang namanya kitab, betapapun sucinya, adalah karya dalam medium manusiawi, tinta, perkamen, bahasa, dan semua medium ini terikat pada ruang, waktu, dan budaya. Dan disinilah masalah besar muncul. Bahasa itu bisa berubah. Kata-kata Yunani abad pertama tidak identik dengan terjemahan Indonesia abad ke-21.
terjemahan Inggris abad 21 atau bahasa Indonesia hari ini. Ada pergeseran makna, nuansa hilang, konteks tereduksi. Kemudian penyalinan itu rawan salah. Sejarah naskah menunjukkan adanya variasi, tambahan, dan bahkan penghapusan. Ya. Apakah ini berarti kitab suci cacat? Tentu saja tidak. Tapi jelas bahwa teks bukan media absolut. Ya. Kemudian ada keterbatasan ekspresif ya. Yohanes sudah mengingatkan sebenarnya, penginjil Yohanes. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat Yesus, seandainya semuanya harus ditulis satu persatu, dunia tidak akan dapat membuatnya. Yohanes bab 21 ayat 25. Jika penulis Injil sendiri menyadari keterbatasan teks, kenapa Protestan masih mengidolakannya sebagai wadah penuh dari sabda Allah? Nah, ada ironi yang paling pahit sebenarnya. Protestan yang berteriak sola scriptura sebenarnya tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Mereka membutuhkan tradisi mereka sendiri, entah berupa tafsir pribadi, sinode, atau pengakuan iman, untuk menentukan apa yang dimaksud teks. Tanpa itu, kitab suci hanyalah huruf-huruf bisu yang bisa dimaknai sesuka hati. Jadi, secara metafisik dan praktis, sola scriptura memuat kontradiksi internal. Mereka menolak tradisi Katolik sembari menciptakan tradisi mereka sendiri. Ya. Kemudian ada tradisi lisan dan ya ini soal ontologi manusia. Nah, keberadaan mendasar dari manusia. Protestan sering menuduh Katolik hanya menambah asumsi dengan mengandalkan tradisi. Tuduhan ini bukan saja cetek, melainkan buta metafisika. Ya. Protestan banyak tidak belajar metafisika secara formal. Sebab sejak awal pewahyuan, medium kodrati sabda Allah bukanlah benda mati, ya, melainkan pribadi yang hidup. Jadi pewahyuan itu tidak dititipkan pada benda berupa tinta dan perkamen, bukan, tetapi pada pribadi-pribadi. Yesus tidak pernah menulis kitab. Dia menulis satu-satunya teks dalam Injil dengan jarinya di tanah. Dan itu pun hilang tertiup angin. Yohanes bab 8 ayat 6-8. Yang dia pilih adalah para rasul, manusia dengan akal budi, kehendak, dan kebebasan. Kenapa? Karena hanya pribadi manusia sebagai imago Dei yang punya kapasitas ontologis untuk menerima dan menghayati logos. Ya. Kertas tidak bisa berdoa, tinta tidak bisa mengasihi. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah yang dapat menampung kebenaran dalam bentuk utuh. Nah, tradisi sebagai partisipasi ontologis dalam logos itu sendiri. Tradisi bukan tambahan di luar kitab, melainkan konsekuensi dari cara pewahyuan bekerja. Logos yang kekal turun ke dunia bukan untuk menjadi buku, melainkan untuk menjadi daging, bukan? Yohanes bab 1 ayat 14. Inkarnasi adalah bukti metafisik bahwa sabda Allah hidup dalam manusia, bukan dalam huruf mati. Tradisi suci adalah hidupnya sabda itu dalam gereja dan bersifat performatif, menampilkan. Iman diwariskan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan doa, liturgi, sakramen, dan kehidupan komunitas. Nah, itu alasannya mengapa Santo Paulus menulis seperti ini. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Dengan ini tradisi lisan bukan sekedar otoritas tambahan, tapi bagian konstitutif, bagian pembentuk dari sabda itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya Protestan terjebak dalam dualisme palsu, berpikir dalam biner. Ada dua jenis. Contohnya adalah ketika mereka membicarakan salib, mereka terjebak dalam dualisme berupa kekuatan baik dan kekuatan jahat. Baik Tuhan, jahat iblis. Itu dualisme. Sisa-sisa manikeisme, sisa-sisa platonisme yang masih berada dalam protestantisme. Protestan memaksakan dikotomi palsu, kitab atau tradisi. Ya. Padahal metafisika pewahyuan bersifat both and, keduanya. Kitab dan tradisi sama-sama manifestasi dari satu logos. Menolak tradisi berarti menyangkal dimensi personal dari pewahyuan dan menjadikan Allah semacam
dewa penulis yang menurunkan buku dari langit. Jadi biasa para polemikus Katolik mengatakan Protestan itu Alkitabnya turun dari mana ya? Di gua apa ya? Sehingga kok mana ayatnya? Mana ayatnya? Mirip sekali dengan tetangga sebelahnya. Yang lebih ironis, Protestan sebenarnya hidup dari tradisi mereka sendiri. Bentuk ibadah, nyanyian, tafsir perikop, bahkan rumusan doktrin Trinitas yang mereka akui. Semua itu bukan produk kitab suci mentah, melainkan hasil konsensus gereja purba. Jadi, sambil menolak tradisi Katolik, mereka diam-diam menumpang hidup di dalamnya. Inkonsisten kan? Absurd, inkonsisten. Nah, yang paling penting adalah inkarnasi itu sendiri adalah prinsip metafisik. Nah, dan inilah sebenarnya inkarnasi itu sebenarnya setelah saya mengamati dalam perjibakuan dengan netizen maupun debater, polemikus maupun apologet Protestan. Sandungan terbesar Protestan adalah inkarnasi. Ya. Inkarnasi sekali lagi itu sandungan Protestan. Mereka mengaku percaya pada inkarnasi, tapi seluruh bangunan sola scriptura mereka justru merobohkan fondasi misteri itu. Ya. Logos menjadi daging, bukan menjadi buku. Yohanes bab 1 ayat 14 tidak berkata, sabda itu menjadi kitab dan diam di antara kita. Sabda itu menjadi daging. Jadi logos yang kekal tidak turun ke dunia untuk memproduksi teks, tetapi untuk memeluk kodrat manusia. Kodrat mau diangkat, bukan kodratnya rusak total depravity. No. Inkarnasi adalah puncak pewahyuan dan manusia, bukan perkamen, adalah medium kodrati bagi sang sabda. Ya. Menolak tradisi berarti secara diam-diam menegaskan bahwa inkarnasi tidak cukup. Seolah-olah logos hanya bisa dijaga jika dibukukan. Seakan-akan Allah kekurangan daya untuk menyalurkan kebenaran melalui manusia. Dan itu bukan iman. Itu penghinaan terhadap kuasa inkarnasi. Paham sampai sini? Protestan itu menghina kuasa inkarnasi. Jadi sebenarnya inkarnasi inilah yang meneguhkan tradisi. Kalau Allah bisa mempercayakan seluruh dirinya pada kodrat manusia Yesus Kristus, mengapa dia tidak bisa mempercayakan seluruh sabdanya kepada para rasul dan penerus mereka? Inkarnasi menjadi jaminan metafisik bahwa manusia mampu dalam rahmat menjadi bejana penuh dari sabda. Maka tradisi di sini bukan spekulasi, tetapi adalah konsekuensi logis. Yesus tinggal bersama para murid, menguduskan mereka, dan menyalurkan seluruh kebenaran bukan ke dalam buku, melainkan ke dalam kehidupan mereka. Baptisan, penguatan, kemudian secara khusus imamat, sakramen. Sola Scriptura merobek jaringan historis ini, menolak kenyataan bahwa sabda sejak awal memang diberikan kepada pribadi, lalu diwariskan melalui gereja. Itu dirobek-robek oleh Protestan untuk mengedepankan tafsiran pribadi masing-masing. Jadi, sebagaimana yang sudah sering saya ungkapkan, Protestan jatuh ke dalam neo-gnostisisme, gnostisisme baru. Ya. Dengan menolak tradisi, Protestan kembali ke pola pikir gnostik. Kebenaran dianggap sesuatu yang hanya ada dalam teks rahasia yang harus diuraikan oleh individu. Gereja dijadikan sekedar penonton. Roh Kudus dipersempit menjadi penerang pembacaan pribadi. Dan inkarnasi dipreteli menjadi semacam catatan kaki, footnote dari sejarah. Padahal iman Katolik memandang hal yang sebaliknya. Roh Kudus adalah causa formalis, penyebab pembentuk yang menyatukan umat beriman, menjaga agar sabda yang sama tetap hidup dari zaman ke zaman. Logos berdiam dalam tubuh Kristus yang hidup, yaitu gereja. Dan dari sinilah kebenaran mengalir, bukan dari tafsir liar yang berseliweran di sosial media. No. Ya. Nah, Roh Kudus, kita elaborasi lebih lanjut tentang Roh Kudus sebagai causa formalis sendiri dari pewahyuan. Anda yang paham metafisika Aristoteles pasti tahu bahwa ada 4 kausa menurut Aristoteles.
Causa materialis, causa formalis, causa instrumentalis, dan causa finalis. Coba Google. Orang-orang Protestan itu gemar berkata seperti ini, kami hanya berpegang pada Roh Kudus yang menuntun setiap pembaca kitab suci. Kedengarannya rohani sekali, tetapi pada dasarnya itu adalah retorika manis yang menutupi kekacauan logis. Kalau setiap individu bisa dituntun langsung tanpa gereja, kenapa hasilnya ribuan denominasi dengan tafsir saling bertolak belakang, bahkan terhadap inti kekristenan itu sendiri, misteri Paskah dan salib, seperti yang ditonton banyak orang sekarang. Apakah Roh Kudus kini berubah menjadi roh perpecahan? Yang pertama, Roh Kudus bukan sponsor tafsir individual. Protestan sering berpikir begitu ya, atau itu yang saya simpulkan ketika berhadapan berjibaku dengan mereka. Roh Kudus bukan sponsor tafsir individual. Ya, dalam kerangka metafisik, Roh Kudus adalah causa formalis, prinsip pembentuk yang menjamin kesatuan identitas. Sama seperti jiwa adalah bentuk tubuh manusia, causa formalis dari tubuh manusia. Roh Kudus adalah bentuk yang menghidupkan tubuh Kristus, yaitu gereja. Tanpa bentuk seperti ini, forma ini, tubuh terurai menjadi mayat. Tanpa Roh Kudus yang mempersatukan gereja, teks kitab suci terurai menjadi tafsir privat yang saling menelan, autokanibalisme, saling kanibal, seperti yang kita saksikan juga sekarang. Jadi Roh Kudus bekerja melalui gereja, bukan melawan atau terlepas dari gereja. Jadi kalau Anda melawan gereja, jelas itu bukan Roh Kudus, itu anti Roh Kudus, ya, atau kuasi Roh Kudus. Yang kedua, kontinuitas kebenaran, bukan fragmentasi liar. Ya. Janji Kristus sebenarnya jelas, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dia tidak dikatakan bahwa Roh Kudus akan membimbing kamu untuk masuk dalam perdebatan untuk saling berebut tafsir siapa yang harus dipakai di dalam pewarta. Tidak ada janji Roh Kudus seperti ini. Janji ini juga tidak diberikan kepada individu terisolasi dengan modal kamera dan podcast YouTube tambah PowerPoint sedikit lalu maki-maki orang lain, melainkan kepada komunitas rasuli. Maka Roh Kudus adalah prinsip ontologis yang memastikan kesinambungan kebenaran dari para rasul sampai penerus mereka, uskup, paus, magisterium. Tanpa Roh Kudus yang menjamin kesinambungan ini, sola scriptura hanya melahirkan relativisme. Setiap orang menjadi gereja bagi dirinya sendiri, setiap tafsir menuntut status benar, dan tidak ada otoritas terakhir untuk mengadili perbedaan. Sekarang siapa yang berhak untuk mengadili Edis dan Bombo? Ya, makanya setiap orang di luar gereja berusaha untuk menyampaikan, bila perlu mengulang-ulang, berteriak dengan keras tafsiran versi tafsiran pribadinya untuk menjadi, ya, untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Kan hanya itulah yang bisa dibuat. Survival of the fittest, hukumnya rimba Protestan, ya kan? Sudah ada beberapa pendeta yang mengulang-ulang hal yang sama, yang isinya tetap kosong. Yang ketiga, Protestan itu menukar kesatuan dengan anarki. Jelas dengan diluncurkannya pernyataan tentang salib, kita menyaksikan anarki, saling baku sikat, saling baku naik antara tafsir-tafsir pendeta Protestan. Akibatnya memang fatal. Yang dimaksud dengan kebebasan berteologi, mereka sebut seperti dalam Protestan, itu tidak lain hanyalah anarki epistemologis. Kalau kita mau jujur, anarki epistemologis. Ketika otoritas gereja ditolak, tafsir pribadi dipuja. Tetapi jika tafsir pribadi dipuja, kesatuan hancur. Maka tidak heran dalam beberapa abad saja Protestan terbelah menjadi ribuan denominasi. Tugas untuk Anda pendengar Protestan, jumlahkan denom Protestan di Indonesia untuk diwartakan sebagai bahan resmi, sehingga kamu jangan anggap Katolik itu strawman. Silahkan pertanggungjawabkan pembelahan diri kalian, ya, sebagai orang Kristen. Membelah diri lalu suruh orang lain yang hitung kamu jumlah. Hitung pakai apa? Ya, pakai metodologi yang jelas. Ya, kalau mau, karena itu kamu punya ini, kamu punya persoalan, tampilkan. Kenapa kamu pecah?
kriteria untuk pecah apa, lalu hitung sudah berapa. Pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jangan hanya lari ke Katolik, suruh Katolik yang hitung kamu. Enak aja, kamu yang pecah, Katolik yang mau hitung kamu. Apakah ini karya Roh Kudus? Mustahil. Roh Kudus adalah roh kesatuan, bukan roh perpecahan, pembelahan, dan pembelaan diri. Perpecahan adalah bukti metafisik, bukti paling mendasar bahwa sola scriptura gagal total. Dengan ribuan berebutan untuk menyampaikan tafsir pribadinya terhadap peristiwa salib, di situ bukti jelas bahwa sola scriptura son pake, sola scriptura son delaku, sola scriptura layaknya buang di got sudah begitu. Yang berikut, magisterium adalah wujud konkret dari janji Kristus. Justru disinilah Katolik berdiri kokoh. Magisterium gereja, paus, dan para uskup dalam kesatuan adalah instrumen historis, alat-alat sejarah, di mana Roh Kudus bekerja sebagai causa formalis, forma pembentuk, penyebab pembentuk. Melalui magisterium, sabda tetap utuh, tidak tercerai-berai dalam tafsir liar, dan ini bukan asumsi Katolik, melainkan konsekuensi logis dari janji Kristus dan struktur metafisik pewahyuan itu sendiri. Ya. Nah, apa sih konsekuensi fatal dari sola scriptura? Jadi jelas bahwa sola scriptura bukan sekedar kesalahan kecil dalam metode berteologi, bukan. Sola scriptura adalah bom waktu yang meledakkan struktur iman dari dalam. Kalau dianalisis secara metafisika lagi, konsekuensinya tidak terelakkan. Fragmentasi, relativisme, dan keruntuhan otoritas. NBM menyebut ini kemewahan. Good job, Protestantisme. Yang pertama ada fragmentasi tanpa henti. Ya, bahkan yang terbaru yang sempat saya ikuti adalah denom gereja mula-mula dari seorang pendeta. Ya. Tidak puas dengan satu pendeta, menafsirkan teks sendiri, lalu buat denom baru dengan dalih kembali ke gereja mula-mula. Itu sebenarnya pola fragmentasi Protestan dan akan terus berlanjut sampai kiamat. Tanpa tradisi dan magisterium, teks kitab suci menjadi ladang bebas tafsir. Setiap individu merasa berhak menjadi hakim tertinggi atas firman, asal bisa baca tulis. Sudah lulus literasi tingkat sekolah dasar, silahkan tafsir. Hasilnya, ribuan denominasi lahir dari satu semboyan yang konon menyatukan. Inilah ironi pahit. Semboyan sola scriptura melahirkan Babel rohani. Ya. Dari perspektif metafisik, ini bukan kebetulan. Kebenaran itu satu dan tidak terbagi. Barang siapa memotongnya, dia tidak lagi memiliki bagian, melainkan serpihan, remah-remah, kata MBF, seperti cermin retak, tiap pecahan memantulkan sebagian cahaya, tetapi tidak ada lagi wajah utuh di dalamnya. Protestan adalah kumpulan serpihan cermin retak yang diledakkan oleh granat trio kue, The Three Musketeers, abad ke-16, Luther, Calvin, dan Zwingli. Nah, yang kedua itu relativisme iman. Kalau teks dipisahkan dari tradisi, maka tafsir tidak lagi punya batas. Siapa yang mau menaruh batas di atas tafsir? Kitab suci tidak bisa bilang, oi bro, you sudah salah tafsir. Tidak ada. Siapa yang harus bilang, you salah tafsir? Tidak ada, bukan? Seorang Protestan berkata teks berarti A, yang lain berkata teks berarti B, dan keduanya mengklaim Roh Kudus di pihak mereka. Ya, Roh Kudusnya membelah diri kayaknya, seperti Protestan. Hukum non-kontradiksi yang menjadi fondasi logika Aristotelian dilindas begitu saja oleh Dekingares dan kawan-kawan. Di titik ini, ya tanpa sengaja ya sudah terlanjur basah menjadi hidup dalam tradisi Protestantisme. Di titik ini, iman bukan lagi partisipasi dalam logos, melainkan opini privat. Sola scriptura dengan sendirinya menghancurkan kepastian iman. Sebab tanpa otoritas pemersatu, kebenaran berubah menjadi selera. Itulah kenapa konten-konten Kristen itu banyak meraup viewers, karena banyak orang Protestan di Indonesia desperately looking for authority. Mereka mencari, maksudnya
kalau pertanyaan seperti ini, jawabannya apa sih? Mereka mencari dari akun ke akun yang bicara tentang Yesus Kristus. Desperately looking for. Karena sola scriptura memang tidak cukup. Baca saja tidak bisa. Begitu. Dan yang ketiga, nanti bilang Strowman terhadap sola scriptura. Tidak, sola scriptura itu jelas. Sola scriptura hanya tulisan. Sola scriptura artinya hanya tulisan. Apapun maksudnya, maksud broad atau maksud sempit, tetap saja tidak bisa. Ya. Mau sola scriptura plus ini itu tetap saja. Ya, kalau sola scriptura sama bisa. Yang ketiga, ada keruntuhan otoritas rohani. Yesus mendirikan gereja dengan otoritas yang nyata. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas bab 10 ayat 16. Bukan barang siapa membaca ayat ini, aku menyertainya. Tidak pernah ada seperti itu. Protestan menolak otoritas ini, lalu menggantikannya dengan otoritas abstrak dari teks. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Tetapi teks tanpa interpretasi resmi tidak berbicara. Maka yang sebenarnya berkuasa bukan teks, melainkan pembaca. Jadi teks tidak bisa menjadi otoritas tertinggi, tidak bisa. Pembacalah ketika mengeksekusi dia harus menjadi. Jadi Protestan sebenarnya berlindung di balik slogan ini untuk mengangkat tafsir pribadi, egoisme, subjektivisme. Konsekuensinya jelas, otoritas beralih dari Kristus yang hidup dalam gereja kepada ego penafsir, ego interpretator. Inilah sebabnya sola scriptura tidak lain adalah solipsisme teologis, kesendirian teologis. Setiap orang menjadi paus bagi dirinya sendiri. You angkat diri sendiri, baca Alkitab, tafsir sendiri, ya, kemudian membanding-bandingkan yang lain. Kamu bermana? Ayo debat, saya pun tafsiran benar. Ayo debat, ayo debat. Seperti di rimba, jadi ketemu binatang lain bakal lain, untuk binatang lain bakal lain. Ya, survival of the fittest kan. Jadi tafsiran itu tidak ada yang benar, hanya mereka hanya berjuang supaya tafsiran mana yang bisa bertahan. Seperti yang terjadi di sosial media sekarang soal misteri Paskah dan salib. Para pendeta Protestan sedang berjuang survival of the fittest. Tapi mereka tidak pakai logika, mereka hanya mengulang-ulang dengan sambil mengeraskan suara dan merendahkan lawan debat. Trik murahannya. Kemudian ada dosa yang lebih dalam, yaitu menyangkal janji Kristus. Sebenarnya saudara-saudariku, menolak tradisi itu berarti menuduh Kristus itu gagal. Saya sudah pernah bilang 1-2 kali, Protestantisme itu sebenarnya pengkhianatan terhadap janji Tuhan. Itu artinya menuduh bahwa Tuhan gagal. Karena Tuhan sendiri berjanji bahwa Roh Kudus akan menjaga kebenaran sampai akhir zaman. Yohanes bab 16 ayat 13. Kalau gereja runtuh ke dalam kesesatan seperti sebagaimana yang diklaim oleh Protestan, maka janji Kristus adalah dusta. Yesus itu pembohong. Dan kalau janji Kristus bisa gagal, untuk apa percaya Injil sama sekali? Tidak perlu lagi kan? Kan janjinya bisa gagal. Dia bilang mau menyertai, tapi ternyata Injil itu bisa di apa? Bisa di apa? Istilah biasa dieksekusi, bukan? Dibajak itu maksudnya. Dibajak, ada satu istilah yang lebih bagus. Dibajak. Jadi Injil sudah dibajak oleh, jadi menurut Protestan Injil sudah dibajak oleh katron. Katolik dibajak oleh katron. Jadi Tuhan tidak sanggup kah sehingga Protestan harus menjadi penyelamat Tuhan? Aneh. Protestan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan gereja. Anda itu kan gereja. Terus tiba-tiba merasa istimewa dipakai Tuhan. Pada setiap Protestan adalah nabi kah? What do you think? Sebegitu absurdnya Protestantisme. Ya, jadi sola scriptura bukan hanya bidat, tetapi racun logis yang kalau diminum konsisten sampai habis menghancurkan iman Kristen itu sendiri. Silakan coba. Ya. Saudara-saudari, sola scriptura itu adalah ilusi yang tampak mulia tetapi rapuh. Ya. Secara metafisik, sola scriptura itu mustahil dipertahankan. Logos yang kekal tidak mungkin dipenjara dalam aksiden berupa teks. Kitab suci hanyalah tanda, bukan substansi.
Manusia sebagai imago Dei adalah bejana kodrati dari sabda. Tradisi lisan gereja bukan tambahan, melainkan konsekuensi logis dari inkarnasi. Dan inkarnasi menyingkap prinsip dari metafisika. Prinsip metafisik, suatu prinsip metafisik. Allah mempercayakan dirinya kepada manusia yang hidup, bukan benda mati berupa tinta dan kertas ditambah mesin percetakan. Menolak tradisi sama dengan merobek misteri inkarnasi. Kemudian Roh Kudus sebagai kausa formalis itu menjamin kesatuan gereja dari zaman ke zaman. Tanpa magisterium, kitab hanyalah huruf bisu yang melahirkan fragmentasi. Nah, konsekuensi sola scriptura adalah perpecahan, relativisme, dan penolakan implisit terhadap janji Kristus. Dan di sini terlihatlah wajah asli Protestantisme. Bukan kembali ke Alkitab, melainkan pelarian ke dalam anarki tafsir, di mana setiap orang menjadi paus untuk dirinya sendiri. Mereka menolak tradisi Katolik, tapi tetap hidup dari tradisi Katolik, kanon kitab suci, doktrin Tritunggal, bahkan pengakuan iman purba. Jadi, atau dengan kata lain, Protestan adalah anak yang menggigit tangan ibunya sambil tetap bergantung pada susu yang ia curi dari rahim yang sama. Ya. Jadi sola scriptura bukan saja salah, tetapi racun bagi iman. Racun, ingat. Dan racun itu tampil dengan label menarik. Hanya dalam gereja Katolik, tubuh Kristus yang dijaga Roh Kudus, sabda Allah hadir secara utuh dalam kitab dan tradisi sebagaimana dikehendaki Sang Logos sendiri. Segala jalan lain hanyalah jalan buntu, lorong gelap menuju perpecahan tanpa akhir. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Laudetur Jezus Chrystus.